tentang materi ajar. Apa itu materi ajar? Materi ajar biasanya disebut juga dengan bahan ajar. Kegiatan ini atau materi ini biasanya digunakan oleh seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam memanfaatkan bahan ajar ada dua strategi, yaitu yang pertama, strategi penyampaian bahan ajar oleh guru. Contohnya ada 6. Pertama, strategi urutan penyampaian simultan. Yang kedua, strategi penyampaian subjektif. Yang ketiga, strategi penyampaian fakta. Yang keempat, strategi penyampaian konsep. Kelima, strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Dan yang keenam, strategi penyampaian prosedur. Strategi yang kedua yaitu strategi mempelajari bahan ajar dulu siswa. Ada 4. Yang pertama, menghafal. Yang kedua, menemukan. Dan yang ketiga, memilih. Yang keempat, menggunakan. Dan juga penyusunan materi ajar, guna mendapatkan materi ajar yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama, analisis kurikulum. Yang kedua, analisis sumber belajar. Yang ketiga, pemilihan dan penentuan materi ajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Lili Suryani akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran yaitu suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Pendapat lain mengatakan metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah diterapkan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu Hasbi Ashidiki. Menurutnya yaitu metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Abdurrahman Ginting. Menurutnya, metode pembelajaran adalah salah satu pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Yaitu selanjutnya macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis, namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Yang pertama, peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan pengajar. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Yang ketiga, beberapa siswa yang lebih menyukai belajar visual akan kesulitan menerima pelajaran. Yang keempat, proses pengajaran lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Kelebihan metode ceramah yaitu yang pertama, tenaga pengajar dapat mengendalikan kelas sepenuhnya. Yang kedua, mendorong siswa agar siswa berusaha melatih fokus. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Yang keempat, kegiatan belajar dapat diikuti banyak peserta didik. Metode yang kedua yaitu metode pembelajaran diskusi, yang artinya suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Yang keenam, metode eksperimen. Metode ini dilakukan dengan kegiatan praktikum atau percobaan lab sehingga siswa dapat melihat materi pelajaran secara langsung. Kelebihannya yaitu siswa dapat bereksplorasi dan mengembangkan diri melalui percobaannya. Yang kedua, membuat siswa berpikir bahwa materi pelajaran dapat dibuktikan dengan percobaan. Yang ketiga, menghasilkan siswa yang memiliki jiwa peneliti untuk mengembangkan keilmuan.
Kekurangannya yaitu yang pertama, siswa dapat melakukan eksperimen bila kekurangan alat. Yang kedua, tidak semua materi pelajaran dapat dilakukan dengan materi percobaan. Yang ketiga, kegiatan metode ini hanya dapat dilakukan pada bidang studi tertentu dan dalam waktu yang terbatas. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode ini adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus mendapat pengawasan langsung dari guru. Kelebihannya yang pertama yaitu memanfaatkan interaksi langsung dengan lingkungan alam dan tempat-tempat tertentu. Yang kedua, kegiatan pengajaran lebih menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, merangsang siswa untuk lebih kreatif dalam berpikir dan menyampaikan pendapat. Kekurangannya yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, kegiatan harus direncanakan dengan matang. Yang ketiga, harus melalui persetujuan dari banyak pihak, baik pihak sekolah, orang tua, dan pihak lainnya. Yang keempat, faktor keselamatan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang kelima, banyak siswa yang lebih mengutamakan tujuan rekreasi ketimbang tujuan belajar. Metode yang selanjutnya yaitu metode latihan. Metode ini adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan para siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Kelebihannya yaitu dapat melatih kecakapan motorik dan kognitif siswa. Yang kedua, dapat melatih kreativitas di dalam diri para siswa. Yang ketiga, dapat melatih fokus, kecepatan, dan ketelitian siswa. Kekurangannya yaitu beberapa siswa yang tidak berniat akan sulit beradaptasi. Yang ketiga, adanya kemungkinan menghambat bakat lain yang terdapat dalam diri siswa. Yang ketiga, dapat membuat siswa bosan karena kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Metode yang selanjutnya yaitu metode perancangan. Metode ini, siswa dirangsang untuk mampu membuat suatu proyek yang nantinya akan diteliti. Kelebihan metode ini yaitu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Selanjutnya, melatih siswa untuk dapat mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terpadu. Kekurangannya yang pertama, hanya dapat dilakukan ketika ada event perlombaan. Yang kedua, membutuhkan tenaga pengajar khusus untuk merancang dan melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya dan fasilitas yang cukup besar. Metode selanjutnya yaitu metode debat. Dalam metode ini, siswa saling beradu argumentasi, baik secara perorangan ataupun kelompok. Debat tersebut dilakukan secara formal dengan aturan tertentu, di mana tujuannya untuk membahas suatu permasalahan dan cara menyelesaikan masalah. Kelebihan metode ini yaitu 1. Melatih kerjasama dan kerja kelompok para siswa. Yang kedua, melatih siswa untuk menyampaikan dan mempertahankan argumentasinya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mencari informasi untuk memperkuat argumentasinya. Yang keempat, melatih kemampuan menyampaikan pendapat dan rasa percaya diri siswa. Kekurangannya yaitu seringkali menimbulkan argumentasi yang tidak ada penyelesaiannya. Yang kedua, hanya siswa tertentu yang saja yang melakukan kegiatan debat. Yang ketiga, pendapat yang disampaikan seringkali tidak memiliki intisari dan hanya berisi sanggahan. Metode selanjutnya yaitu metode skrip kooperatif. Metode pembelajaran ini memasangkan siswa dan menuntut siswa untuk menyampaikan intisari dari materi pelajaran secara lisan. Pada akhir sesi, guru akan memberikan kesimpulan dari pokok materi pembelajaran. Kelebihannya yaitu melatih siswa dalam mendengarkan, menyimpulkan, dan menyampaikan intisari dari materi tersebut. Kedua, materi siswa untuk lebih berani dan percaya diri di dalam kelas. Yang ketiga, siswa lebih aktif berpartisipasi
secara keseluruhan. Kekurangannya yaitu metode ini hanya dapat diterapkan pada bidang studi tertentu. Yang kedua, hanya bisa dilakukan dengan 2 grup atau 2 orang berpasangan. Metode yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran mind mapping. Metode ini menerapkan cara berpikir yang runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana terjadinya masalah dan bagaimana penyelesaiannya. Dengan metode ini, siswa dapat meningkatkan daya analisis dan berpikir kritis sehingga memahami masalah dari awal hingga akhir. Kelebihan metode ini yang pertama, metode pembelajar ini dianggap lebih aktif dan efisien. Kedua, munculnya ide baru yang digambarkan dalam diagram. Yang ketiga, alur berpikir siswa lebih efektif sehingga bermanfaat bagi kehidupan lainnya. Kekurangannya yaitu dibutuhkan pengetahuan dengan banyak membaca sebelum mapping. Yang kedua, tidak semua siswa dapat terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, beberapa detail informasi mungkin akan hilang dari dalam mapping. Keempat, kemungkinan besar orang lain tidak mengerti mind mapping yang dibuat temannya karena hanya berisi poin inti. Metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran ini dapat mendorong para siswa untuk menyadari apa saja yang telah diperoleh selama belajar. Dalam metode ini melibatkan intelektual dan mendorong siswa memahami bahwa apa yang telah dipelajari adalah sesuatu yang berharga. Selanjutnya, metode pembelajaran discovery. Metode ini dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa aktif, mandiri, dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini, siswa mencari jawaban terhadap pertanyaan sendiri, sehingga mengingatnya lebih baik. Kelebihannya yang pertama, mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Kedua, siswa dapat berpikir lebih luas dan lebih mandiri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa melalui penemuan yang dilakukan. Yang keempat, meningkatkan hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Kekurangannya yaitu, metode ini hanya cocok untuk kelas yang kecil. Siswa harus memiliki persiapan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa lebih memperdulikan penemuannya ketimbang memperhatikan keterampilan dan sikap. Yang keempat, tidak semua penemuan dapat memecahkan masalah. Metode selanjutnya yaitu metode berbagi peran. Metode pembelajaran ini dengan cara berbagi peran dilakukan dengan melibatkan siswa untuk memerankan suatu karakter atau situasi tertentu. Metode ini dapat melatih komunikasi siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Kelebihan metode ini yaitu siswa dapat mempraktikkan materi pelajaran secara langsung. Kedua, materi melatih rasa percaya diri dari siswa dengan melakukan peran tertentu di depan kelas. 3. Siswa lebih memahami materi pelajaran. Kekurangannya yaitu, sebagai siswa tidak menyukai materi seperti ini. Kedua, siswa yang introvert umumnya sulit mengikuti materi role playing. Demikian materi metode pembelajaran yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian hasil pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu penentuan tujuan penilaian tes tertulis. Dalam menyusun tes tertulis, pendidik harus menetapkan tujuan tes terlebih dahulu. Tes yang memiliki tujuan untuk mengetahui penguasaan materi pelajaran peserta didik setelah diajarkan. Berbeda jenis dan isinya dengan tes yang memiliki tujuan mengetahui kesulitan belajar peserta didik atau diagnostik tes, penempatan placement test
atau seleksi. Yang kedua yaitu penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perkaitan tes. Dengan adanya kisi-kisi dapat disajikan soal yang sama dari segi kedalaman dan cukuplah materi. Komponen kisi-kisi terdiri atas identitas dan matriks. Identitas menjadi jenjang pendidikan, program, jurusan, mata pelajaran, kurikulum, dan jumlah soal. Matriks berarti kompetensi dasar, materi, indikator, soal, level kognitif, nomor soal, dan bentuk soal. Baiklah, yang ketiga yaitu penilaian soal. Dalam penulisan penilaian tes, peserta belajar, misalnya ulangan harian, tes formatif, sumatif, dan UAS atau ujian sekolah. Penulis soal perlu memiliki pengetahuan tentang proses penyebaran kompetensi dasar. Menjadi indikator soal dibuat untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar yang dituntut oleh kurikulum. Baiklah, sekian dari video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Angelina. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran ini, guru harus bisa menentukan bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran ini agar sesuai dengan ruang lingkup kelas, ya. Nah, bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran ini ada 3, yaitu 1. Perencanaan jangka panjang. Maksud dari perencanaan jangka panjang ini adalah kita sebagai guru dapat mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Yang kedua, perencanaan jangka pendek harus fleksibel dan adaptif. Adaptif ini yaitu yang mudah menyesuaikan gitu, dan harus terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam kelas. Dan yang ketiga, unit pembelajaran atau dengan jangka pertengahan yang dikenal dengan satuan pembelajaran. Dalam perencanaan ini hendaknya siswa diberikan kesempatan memberikan kontribusinya terhadap perencanaan, yaitu rencana yang mencakup acara 4-10 tahun, perencanaan jangka tengah karena tersusun jangka pendek. Nah, kita lanjut di jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Di sini saya cuma mengambil 2 jenis, ya. Yang pertama menurut luas jangkauannya. Ada perencanaan makro dan ada perencanaan meso, perencanaan mikro, ya. Nah, perencanaan makro ini yang menerapkan kebijakan-kebijakan akan ditempuh. Tujuan itu pada tingkat nasional. Dan yang kedua, perencanaan meso ini kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program perencanaan yang
dalam dimensi yang lebih kecil. Yang C, perencanaan mikro, perencanaan tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih, saya dari kelompok 1. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materinya tentang RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam slide. Nah, tujuan dan fungsi RPP. Tujuan yang pertama yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Tujuan yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Dan fungsi RPP. Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Unsur-unsur yang kedua, menggunakan sebagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Unsur yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan bertujuan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, menulis identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema kelas atau semester, alokasi waktunya. Yang kedua, menulis standar kompetensi atau SK merupakan kualifikasi kemampuan menilai siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan potensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menuliskan indikator. Menuliskan indikator atau pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, menuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai kompetensi dasarnya. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan bahan ajarnya. Dan yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan guru untuk mewujudkan sesuatu belajar dan proses pembelajaran siswa untuk mencapai KD atau indikator yang ditetapkan. Dan yang kesembilan,
Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang terakhir, menentukan alat media bahan sumber belajar. Penentuan sumber didasarkan pada SK dan KD, serta materi agar kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Rahayu dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan silabus. Yang akan saya bahas ada 8 langkah. Yang pertama yaitu mengisi kolom identitas mata pelajaran. Pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Perlu juga dituliskan standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapai. Lalu yang kedua yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat untuk mata pelajaran tertentu. Sedangkan kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Materi pokok atau materi pembelajaran merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Lalu yang keempat yaitu menggambarkan kegiatan pembelajaran. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk atau pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru harus dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional dan inovatif. Di dalam bagian ini, mengembangkan artinya guru harus bisa mengembangkan apa yang dia pelajari untuk bisa dimengerti oleh siswa dengan ketertarikan siswa pada materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Lalu yang kelima, yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan juga untuk sebagai dasar penyusunan alat penilaian. Lalu yang selanjutnya yaitu penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dengan pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Lalu yang terakhir yang ke-8 yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar atau buku rujukan atau buku ajar adalah objek dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Dalam menentukan sumber belajar, guru harus kreatif dan inovatif dalam menentukan sumber belajar tersebut.
agar siswa dapat menerima materi tersebut dengan terbuka dan dapat dipahami dengan mudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina Deborah dengan NIM 311910043. Kelas C pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dapat diketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang ataupun menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran. Melalui sebuah bahan ajar juga dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih tutur dalam mengajarkan materi kepada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Unik artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Spesifik artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Sistematik cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang menggunakannya. Karakteristik bahan ajar. Ada beragam bentuk buku baik yang digunakan untuk sekolah maupun perguruan tinggi. Contohnya buku referensi, modul ajar, buku praktikum, bahan ajar, dan buku teks pelajaran. Jenis-jenis buku tersebut tentunya digunakan untuk mempermudah peserta didik untuk memahami materi ajar yang ada di dalamnya. Jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead, proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Yang keempat, bahan ajar video seperti video dan film. Yang kelima, bahan ajar media komputer, misalnya komputer, bisa multimedia atau hipermedia. Jenis bahan ajar cetak. Pertama ada buku. Sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Yang kedua ada
Handout adalah bahan yang tertulis yang disiapkan oleh seorang guru atau dosen untuk memperkenalkan pengetahuannya peserta didik. Handout adalah pernyataan atau gagasan yang telah disiapkan oleh pembicara. Yang ketiga ada modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa dengan bimbingan guru, sehingga modul disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, dilengkapi dengan ilustrasi yang jelas dan tidak membingungkan. Yang keempat ada lembar kerja. Siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang kelima ada foto atau gambar. Sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan suatu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar hasil dari pembelajaran tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam kekurangan penjelasan pada materi saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.